Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ya. Masih terkait dengan pembahasan soal huruf ya. Dan juga soal kalim ya. Menurut Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ya, bahwa al-kalim mahsyurun fi salasi haqaiq. Jadi kalim itu diringkas ya dalam 3 haqaiq, 3 hakikat. Zatun yang bersifat zat, wa hadasun dan hadas yaitu baru, wa hudusun ya. Warobitotun dan robitoh. Wahadis salah sah jawamiul kalim, dan 3 hal ini termasuk kumpulan dari kata yang menjadi ya sumber dari segala makna. Ya. Hal ini juga sudah dijelaskan ya, secara lebih detail pada penjelasan sebelumnya ya, termasuk pembagian dari kalim itu kan ya ada isim, fiil, huruf ya. Itu sudah dijelaskan pada minggu lalu. Dan isim, fiil, huruf ini ternyata Syekh Nafis juga membahas Syekh Muhyiddin Ibn Arabi juga membahas secara detail. Gitu. Termasuk disebut isim ya. Isim itu indahum huwa dzat indana. Ya, isim itu oleh Syekh Muhyiddin dan para ulama-ulama muhakkikin itu masuk bagian huwa adzat. Sedangkan fi'il indahum huwa al-hadas indana. Sedangkan fi'il itu menurut ulama muhakkikin itu adalah al-hadas, yaitu sesuatu yang baru. Ya, disebut baru karena menunjukkan waktu. Ya, fi'il kan ada yang mandi dan mudhari'. Gitu. Kemudian wal huruf ya, indahum menurut muhakkikin itu war robitoh. Ya, robitoh itu sebagai penghubung. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemahaman ilmu nahwu ya, bahwa ya isim yang disebut sebagai adzat, sedangkan fi'il sebagai al-hudus, sedangkan huruf adalah ar-robitoh. Ini menunjukkan keterkaitan 3 hal tersebut dalam membentuk struktur sebuah kalimat. Contoh kalau kita membuat kalimat dalam pengertian yang disebut dengan kalam ya, itu enggak lepas dari unsur-unsur kalim, unsur-unsur kalimat. Dan unsur kalimat ini enggak lepas dari isim, fi'il, huruf. Nah, kalau awal mulanya itu berupa isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Strukturnya dalam ilmu nahwu disebut jumlah ismiyah yang dimulai dengan rumus mubtada dan khobar. Itu. Jadi mubtada dan khobar. Nah, mubtadanya ini berupa isim, sedang khobarnya ya bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, dan bisa berupa jar majrur. Begitu juga kalau kalimatnya diawali dengan struktur dari fi'il, maka dalam ilmu nahwu disebut dengan istilah jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah rumusnya adalah fi'il, fa'il, maf'ul.
Lah rangkaian fi'il fa'il maf'ul ini juga nggak lepas dari keterikatan dengan tiga hal tadi, ya, yaitu fi'il, isim dan huruf. Nah, ini tiga hal ini selalu ada. Bahkan sebagai penghubungnya, yaitu huruf disebut dengan robitoh. Nah, contoh misalnya dalam ilmu nahwu, ya, ja'a zaidun, ya, ja'a fi'il madhi, zaidun sebagai fa'il, fa'il dibaca rafa, alamat rafa'nya dhammah. Ini fi'il, kemudian ja'a fi'il, zaidun isim. Wa amrun misalnya ditambah wawu, lah wawunya ini termasuk warobitoh, penghubung, atau disebut dengan wawu atof. Ini disebut penyambung. Atau misalnya tidak wa amrun, ja'a zaidun, telah datang Zaid, menggunakan bentuk lain misalnya bisayarotin, dengan mobil, bisa juga. Tetap huruf ba-nya yang masuk pada kelompok huruf jar ini, ya, menjadi robitoh itu. Jadi menurut Ibnu Arabi ini, ya, secara ilmu nahwu ini ternyata memiliki keterkaitan, ya, antara struktur, ya, dalam ilmu nahwu, ya, baik jumlah fi'liyah dan ismiyah, yang akhirnya membentuk sebuah kalimat yang bermakna. Maka struktur inilah yang disebut oleh Ibnu Arabi tidak lepas dari tiga hal tadi, yaitu dzatun wa hadasun wa robitotun. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan bentuk kejadian alam semesta, bentuk kejadian diri kita, itu juga dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya, yaitu dzatun ghaniyah, ada dzatun faqiroh, kemudian ada dzatun robitoh, ya, terkait wujud kita ini. Dulu sebelum kita wujud kan nggak ada, ya, itu. Kemudian yang ada pada saat itu hanya dzatun ghaniyah, yang ada hanya, ya, zat Allah. Kemudian Allah berkehendak, fa inni uhibbu an u'raf kuntu kanzan mahfiyan, aku perbendaharaan yang tersembunyi. Fa inni uhibbu an u'raf, aku ingin dikenal. Kemudian fa khalaqtu khalqa, aku ingin ciptakan makhluk. Fa bi ya'rifuni, dengan anugerahku hamba ini mengenalku. Nah, kemudian terjadilah proses rencana penciptaan alam semesta ini. Nah, ketika rencana ini sudah final, ya, ini yang disebut dengan lauhil mahfud itu. Jadi rencana belum ada tapi sudah final. Itu. Jadi idenya Allah itu sudah dibuat dalam bentuk struktur perencanaan yang detail, yang tafsil. Itu semua sudah ada pada lauhil mahfud. Nah, ini kan belum ada wujudnya, tapi perencanaan sudah final. Nah, ini disebut dzatun ghaniyah. Nah, kemudian berproseslah, ya, akhirnya Allah menciptakan ruh, ya, kemudian terjadi proses kejadian manusia, mulai dari sarifati tanah, kemudian berproses lagi nutfah sperma, berproses menjadi alaqah, mudghah, sampai akhirnya wa nufika fi ruh ditiupkan, kemudian lahirlah seorang janin, seorang bayi, ya. Nah, ini disebut sebagai dzatun fakir. Jadi zat yang fakir, artinya zat yang tidak punya daya kekuatan apa-apa, karena adanya zat ini bersumber dari zat ghaniyah.
Gitu. Artinya wujud alam semesta dan seisinya termasuk wujud kita ini termasuk dzatun fakir yang tidak punya daya kekuatan apa-apa. Dan wujud yang nyata ini sebagai robitoh. Robitoh itu yaitu wadatun salisah robitotun bayna dataini goniyataini au dataini fakirotaini gitu. Ya, jadi dengan wujud kita yang ada saat ini itu bisa menjadi robitoh. Robitoh itu ya penghubung ya antara zat yang qadim ya ini kan zat hudus, sekarang ini kan hudus baru. Tapi baru ini kalau ditarik mundur kan menjadi tidak ada. Nah, contoh saya ditarik ketika baru lahir, kemudian ditarik mundur lagi ketika dalam janin seorang ibu, kemudian ditarik lagi dulu prosesnya dari sulalah min saripati tanah, itu kan terus ditarik lagi ya, kepada Lauhil Mahfud gitu. Kan kembali kepada dzatun ghaniyah. Jadi artinya apa? Bahwa wujud yang tajalli sekarang di alam semesta termasuk wujud diri kita ini sebagai wujud yang robitoh yang menghubungkan antara wujud yang qadim dengan wujud yang baru. Maka kalau prakteknya ya dalam ilmu hakikat wujud yang zahir ya ini dipandang secara zahir bahwa dia adalah wujud baru makhluk ya yang sudah bernama ya, kalau saya namanya Ali, tapi secara hakikat ya dipandang bahwa Ali ini ternyata ya kalau ditarik mundur asal usulnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka ketika sudah memiliki pemahaman seperti ini, ternyata wujud yang ada di alam semesta, wujud diri kita secara lahiriah ini disebut sebagai dzatun robitoh ya, sebagai penghubung antara dzatun fakiroh yaitu zat kehambaan yang fakir dengan dzatun ghaniyah yaitu zat ketuhanan yang maha kaya. Nah, kemudian Syekh Muhyiddin memberikan batasan yang jelas. Kalau dzatun fakiroh ya wujud makhluk hamba ya itu ya hamba itu. Jangan lantas punya pemahaman ya semua kan dari Allah berarti ini Allah, ini yang salah. Jadi ketika sudah wujud berupa wujud hamba ya dia adalah hamba. Tidak boleh hamba yang asal usulnya sekalipun dari Allah tadi ketika sudah berubah hamba jangan sekali-sekali ini Allah, ini salah. Nah, ini dijelaskan di sini. Wala budda dan wajib yang bagi seyogyanya lahu baginya hadza falaisa rabbu wal abdu gitu. Jadi kalau sudah punya pemahaman laisal rabbu bahwa Tuhan itu bukan wal abdu gitu. Jadi jangan sampai punya kesimpulan hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba, ini salah. Ini. Maka kalau ada orang yang mengisbatkan ajaran Syekh Muhyiddin Arabi, al-alam huwa Allah wal alam, ini adalah salah. Ya, ini bukan ajaran Ibnu Arabi. Ajaran Ibnu Arabi tetap memilah ar-rabbu rabbun ya wal abdu abdun. Itu. Sekalipun tadi bahwa al-abdu ini kalau dilacak mundur ya semua kembali kepada Allah. Tapi setelah menjadi wujud yang baru ya menjadi robitoh ya ini harus dipandang secara utuh, dia adalah hamba. Hamba secara wujud fisik ya yang diciptakan oleh Allah. Kalau dilacak asal usulnya ya pasti akan kembali kepada Allah. Jadi di sini penjelasan Syekh Ibnu Arabi jelas laisa rabbu wal amdu. Jadi tidak boleh muncul pemahaman setelah paham hakikat seorang hamba, berarti hamba ini Tuhan. Nah, ini salah.
Ya, Ibnu Arabi falaisal abdu wa rabb. Jadi tidak benar Tuhan itu hamba, tidak benar. Ya al abdu ya abdun wa rabbu tetap rabbun. Ini pemahaman yang benar yang sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi kalau ada yang menuduh Ibnu Arabi ya mengajarkan panteistik, ya artinya alam ini Allah, Allah ini alam, ini salah. Karena Ibnu Arabi di halaman 138 hadza falaisa rabbu wal abdu, tetap dipilah. Kalau sudah abdu ya abdun, rabbu ya rabbun. Wa in kilas, sekalipun dikatakan fillahi ya subhanahu wa ta'ala innahu alimun. Ya, contoh misalnya Allah disebut sebagai alim karena ya Allah memiliki ilmu. Tapi kadang juga fil abdi innahu alimun, tapi ada juga seorang hamba yang dia rajin ngaji, ahli dalam disiplin keilmuan gitu. Disebut alim, ya dia alim. Tapi bedanya bahwa alimnya seorang hamba ini tidak lain anugerah dari alimnya Allah. Atau dengan kata lain bahwa alimnya seorang hamba ini pancaran dari sifat alimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alimnya seorang hamba ya harus melalui sebuah proses ngaji. Mulai dari ilmu nahwu shorof terus berproses. Sehingga dia menjadi alim. Ketika alim itu bukan ilmu hamba, tetap ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba itu pancaran dari sifat al-alim, yaitu yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi semakin komplit ya penjelasan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Wa kadzalika al-hayyu. Begitu juga sifat al-hayyu, hidup. Allah maha hidup, hamba juga hidup. Tapi hidupnya hamba ini pancaran dari sifat hayyunnya Allah. Ya, karena di dalam diri hamba ada ruh. Ruh min amri Rabbi. Ketika ruh yang ada pada hamba ini dipanggil, maka seluruh struktur tubuh seorang hamba akan mati. Gitu. Jadi kalau ada hamba hayyun hidup, ya hakikatnya Allah lah yang menghidupkan. Begitu juga al-murid, Allah yang punya kehendak, hamba juga punya kehendak. Tapi kehendak seorang hamba ya tidak lepas dari pancaran sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sami'un, mendengar. Kita mendengar. Allah maha mendengar. Maha mendengarnya Allah tidak pakai alat. Seperti kita hamba mendengarnya pakai alat. Harus ada kuping, ada telinga. Dengan normal. Nah, ketika kita mendengar, ya sesungguhnya apa yang kita rasakan dalam pendengaran ini ya pancaran dari sifat samanya Allah. Karena di dalam ruh kita ya itu menghidupkan sifat samanya Allah nyata pada pendengaran seorang hamba. Oh, akhirnya mendengar suara-suara yang ada di luar diri kita. Jadi hakikatnya ketika kita mendengar ya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada sifat samanya Allah, kita tidak akan bisa mendengar. Begitu juga basir, melihat. Kita melihat bukan karena mata. Ya, karena ada ruh. Ruh ini yang menghidupkan mata kita sehingga bisa melihat apa yang kita lihat. Maka seorang hamba yang bisa melihat, hakikatnya dia memperoleh anugerah pancaran sifat basornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyair sifat dan semua sifat yang lain wal idrokat itu. Fa'iyaka. Nah, fa'iyaka ini kalau menurut pesantren wadyosiro. Jadi hati-hatilah ketika iyaka ditaruh di depan.
fa iyyaka maka jauhilah atau wedya sira antaj'ala hendak engkau menjadikan hayatal haqqi yaitu hayat al-haq ya hayatul abdi yaitu hidupnya hamba. Nah, ini udah dikasih kritik batasan oleh Syekh Ibnu Arabi. Jangan sampai para salik kamu punya pendapat bahwa hidupnya al-haq itu adalah hidupnya hamba. Nah, itu. Jadi yang benar adalah hidupnya hamba itu pancaran dari sifat hayatnya Allah. Wujudnya apa? Yaitu ruh yang ada pada diri seorang hamba. Ruh diambil. Ya, mata nggak bisa ngelihat, telinga nggak bisa mendengar, mulut tidak bisa bicara. Dan semua organ secara otomatis sudah tidak berfungsi. Ya, ini Ibnu Arabi memberikan penegasan. Iyyaka wedya sira. Jangan kalian punya persepsi, punya pandangan bahwa ya hidupnya al-haq itu adalah hidupnya hamba. Nah, ini yang harus dipahami secara utuh. Sebab banyak orang yang memahami ajaran Ibnu Arabi dengan salah kaprah. Ibnu Arabi sangat disiplin gitu. Jadi ketika posisinya hamba, ya dia harus pada posisi kehambaan. Jangan dicampur aduk. Al-abdu rabbun wa rabbu abdun ini bukan ajaran Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Gitu. Jadi sekali lagi kita sebagai pengkaji ajaran tasawufnya Ibnu Arabi harus paham ya pemahaman yang sangat fundamental ini ya, sebab banyak yang salah paham itu. Ya fil hati fatal zaim al-muhal. Ya, saya kira penjelasannya sudah jelas ya terkait yaitu sifat kehambaan dan sifat ketuhanan. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah ya kefutuh di dalam memahami ilmu ini dan bisa mengamalkan. Amin ya robbal alamin. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kita diberikan anugerah istiqomah. Kita lanjutkan dengan zikir.